Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du, ikhwatal iman wal akhawat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena atas izin, taufik, bimbingan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan berikan kesempatan untuk kembali melanjutkan satu aktivitas yang mulia insyaallah taala, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'anul Karim. Dan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya merupakan suatu amalan yang mulia, karena kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari apa yang dipelajarinya. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu dilihat berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajarinya. Karena yang kita pelajari adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalamullah adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, maka mempelajarinya akan menjadi suatu aktivitas atau kegiatan yang mulia insyaallah taala. Dan kita di antara tujuan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memiliki hujjah, kita bisa memiliki argumen bahwa usia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, telah kita upayakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menjadi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala sifati, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa saja yang berpaling dari zikri, peringatanku, yaitu Al-Qur'an dan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya, kemudian dia berpaling, wa a'rada anha fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan kehidupannya itu dongka, sempit, tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang lebih dari itu, pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka-mereka yang seperti itu dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabb, bukankah dahulu aku ketika berada di dunia bisa melihat, mampu melihat, mengapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan tidak mampu melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ingatlah, ketahuilah bahwa dahulu ketika ayat-ayat kami,
perintah-perintah kami, nasihat-nasihat kami datang kepadamu, engkau lupa atau sengaja melupakannya, atau mungkin pura-pura lupa, maka balasan yang setimpal bagimu adalah wa kadzzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun juga kami akan melupakan engkau. Jadi Allah membalas atas kelalaian mereka, berpalingnya mereka dengan tadi Allah pun mencampakkan mereka, mencampakkan dia dan membangkitkannya dalam keadaan tidak mampu melihat, wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya untuk selalu mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal iman wal akhawat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kajian kita adalah lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu tafsir surat Al-Fajr. Kalau sebelumnya kita sudah berhenti pada ayat 14, maka pada sore hari ini insyaallah taala dilanjutkan dari ayat 15 sampai ayat 20 biiznillah taala. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengawali surat tersebut dengan sumpah, bersumpah dengan Al-Fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita semuanya kisah-kisah umat terdahulu, seperti kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kemudian Fir'aun dan lain sebagainya. Dan kesemuanya mereka, kesudahan hidup mereka adalah berakhir dalam kebinasaan ketika mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti petunjuk nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan sunnatullah itu berlaku sampai kapanpun. Ketika ada umat yang mereka ingkar dan kufur terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membanggakan diri mereka sendiri, maka mereka semuanya berakibat tidak baik ya. Dan Allah selalu menasihatkan atau meminta kita untuk fangdur kaifa kana akibatu al-mukadzibin, akibatul mujrimin. Coba perhatikan, renungilah bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, al-mujrimin, orang-orang yang berdosa melampaui batas dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia secara umum dengan segala kelemahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, manusia dalam Al-Qur'an disebutkan membawa tabiat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian mereka juga disifati dengan jahil dan zalim. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, innal insana zaluman innal insana kana zaluman jahula. Zalum, sangat zalim terhadap diri mereka sendiri, kemudian jahul dan sangat jahil. Itu 3 sifat manusia, sifat dasar manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan cara apa? Fa akramahu wa na'amah, dengan cara Allah muliakan dia. Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia istri yang
cantik, yang salehah dan lain sebagainya. Fa akramahu wa na'amah. Allah muliakan dia dan Allah memberikan dia kenikmatan. Nah, ikhwatal iman wal akhwat, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat-nikmat tadi kepada manusia, Allah menyebutnya dengan al-ibtila, idza mabtalahu. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu, tidak mulu dalam bentuk hal-hal yang kesulitan, musibah dan lain sebagainya. Bahkan kesenangan, kenikmatan, jabatan, harta itu juga merupakan bagian dari al-ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan juga dengan ayat dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan syarr, keburukan, kehilangan, dengan rasa sakit dan macam-macam hal yang tidak mengenakan seseorang. Atau Allah uji juga dengan al-khair, dengan hal yang baik. Harta, rezeki, rumah, mobil, istri, anak keturunan dan lain sebagainya, yang secara zahir itu adalah suatu kebaikan, maka itu pun juga bagian dari ujian yang Allah berikan kepada manusia. Nah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Jadi seakan-akan dia merasa dirinya pantas, cocok untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi ketika seseorang punya harta lebih, Allah berikan kepada dia harta lebih sehingga bisa membeli apa-apa yang dia inginkan, beli mobil, beli rumah, ingin jalan-jalan ke luar negeri, umrah setiap tahun dan lain sebagainya. Atau tadi misalkan jabatan, bisa jadi kepala HRD, bisa jadi kepala AITA misalkan, bisa jadi sekretaris mudir, bisa jadi kepala bagian apa dan itu. Seseorang karena tabiat manusia tadi di awalnya tadi itu ya. Jadi terkadang mereka merasa dirinya pantas mendapat hal seperti itu. Makanya dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan aku. Telah memuliakan diriku karena aku pantas, karena aku cocok, layak untuk mendapatkan posisi-posisi tersebut atau nikmat-nikmat tersebut. Padahal hakikatnya apa-apa yang Allah berikan kepada kita semuanya itu bakal suatu ujian. Ayashkuru am yakfur. Apakah kita bisa mampu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut atau justru sebaliknya kita malah kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya kita lihat bagaimana para orang-orang saleh, para al-anbiya, misalkan seperti dalam kisah Luqman. Atau dalam kisah Nabi Dawud. Nih, kita lihat bagaimana kisah Nabi Sulaiman. Kita lihat kisahnya dalam surat An-Naml. Kita tahu bahwa Sulaiman Allah berikan mukjizat. Dia memiliki pasukan dari berbagai kalangan dan golongan. Tidak hanya dari kalangan manusia saja. Bahkan binatang-binatang pun juga banyak yang menjadi pasukan anak buah dari Nabi Sulaiman. Begitu pula jin dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kisahnya ketika burung hudhud
dia meninggalkan apel yang dilakukan oleh Nabi Daud dan dia kesasar sampai, bukan kesasar ya, kalau dalam sebuah riwayat itu disebutkan dia memang sengaja dan dapat berita itu, akhirnya dia memastikan mengecek ke sana. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Sulaiman hendak mengundang Ratu Saba, Ratu Balqis untuk berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman, akhirnya dia memerintahkan siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis dari negeri Yaman ke Syam. Akhirnya ada jin, ifrit yang menawarkan diri, dan juga ada orang soleh yang Allah berikan kekuatan dan hebat yang bisa mendatangkan istana itu dalam satu kali kedipan saja. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika torfuk. Aku bisa mendatangkan kepadamu wahai Sulaiman istana Balqis qabla an yartadda ilaika torfuk, sebelum matamu ini kembali. Ketika engkau menutup, sebelum dia kembali terbuka. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, ketika Nabi Sulaiman melihat istana Balqis ada di depannya dia mengatakan apa? Qala hadza min fadli rabbi. Ini semuanya terjadi karena kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman tidak sombong, tidak merasa dirinya berhak mendapatkan itu semuanya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah aku mampu mensyukuri nikmat tersebut atau justru sebaliknya. Nah. Jadi ikhwatal iman wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, dan kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita akan selalu mendapati hal tersebut. Imma khair wa imma syarr. Kadang dalam keadaan yang enak, lapang, atau kadang satu saat dalam keadaan yang mungkin sempit, susah, dan lain sebagainya. Nah, kita dituntut antara dua hal tadi ya, antara syukur ataupun dengan sabar. Dan mungkin kita sudah sering dengar hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. In asabat husarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat kebaikan, dapat kemudahan, dia bersyukur. Dan itu baik bagi dia. Dan kalaupun dia mendapatkan yang tidak enak, yang buruk, dia tidak berkeluh kesah. Dia malah bersabar. Dia menikmati kehidupannya. Tidak mengeluh, tidak berputus asa, dan lain sebagainya. Fakana khairan lah. Dan itu baik bagi dia. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang bos perusahaan besar di Amerika sana yang gajinya istilahnya mungkin sekali gajinya dia mungkin bisa hidup kita seumur hidup mungkin. Nah, dia dengan segala apa yang dia miliki, kemewahan, harta dan sebagainya, yang apa yang dia mau bisa terwujud lah. Tapi dia selalu merasa tidak bahagia, tidak tenang hidupnya. Dan dia melihat ada seorang anggota bawahannya, orang yang kerjaannya mungkin hanya biasa-biasa saja, mungkin level seperti OB dia. Tapi dia selalu melihat dia itu selalu riang, bisa tertawa kemana-mana. Makanya penasaran, dipanggil sama dia. Ternyata dia seorang muslim. Dan dia mengamalkan tadi itu. Dia in asabat husarra syakar, kalau dia dapat dia bersyukur, kalau tidak dia bersabar. Ya sudah, dia nikmati hidupnya tadi, tidak terlalu ngoyo, tidak berkeluh kesah, tidak sedih dan lain sebagainya. Dan ternyata justru itulah cara dari sikap yang sederhana tadi bisa menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah dan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah,
Berikutnya, ikhwatal iman wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila kita uji dia dengan cara kita sempitkan rezekinya, kita berikan dia rezeki yang pas-pasan, yang biasa-biasa saja ya, sudah terukur, tidak berlebih. Fayaqulu rabbi ahanan, dan dia mengatakan, Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Dia merasa kalau tidak diberi itu karena Allah menghinakan dia. Ini jangan sampai ya kita sebagai seorang hamba, seorang mukmin memiliki pola pikir seperti itu, mindset seperti itu. Terlebih dalam hal yang bersifat di dunia. Jadi itu semua adalah rizki, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan Allah memuliakan kita, Allah atau menghinakan kita, tidak. Itu semuanya adalah karena kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ikhwatal iman wal akhwat azanallahu iyyakum jami'an, ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, ya pertama kita bersabar dan kita harus menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri kita, muhasabatun nafs. Apakah kita pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita melakukan ini dan itu? Kita lihat kisah para ulama-ulama terdahulu ya. Bagaimana mereka apabila mereka mendapati suatu musibah tidak enak pada diri mereka, mereka langsung melihat, berkaca dan melihat diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah misalkan dia sedang bepergian, tiba-tiba dia disengat semacam kalajengking. Kemudian dia sadar, Allah, ini ternyata akibat tadi sore aku lupa membaca zikir petang. Karena dalam zikir petang ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah tidak akan ada sesuatu yang akan menggangguku atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi kalau misalkan tiba-tiba kita bepergian naik motor, tiba-tiba kepleset, jangan kita menyalahkan yang lain. Coba lihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita hari ini atau kemarin mungkin pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang para ulama ketika mereka melihat ada semacam pembangkangan dari istrinya yang sudah berkeluarga, dia langsung ingat, ternyata dia habis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan efeknya langsung terlihat kepada istrinya. Sebagian di antara mereka ketika tidak bisa bangun sholat malam, Jadi dia, ini ternyata dosa yang aku lakukan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Ternyata efeknya sampai sekarang. Sehingga dia berat untuk bangun sholat malam. Ada seorang ulama juga. Astagfirullahaladzim. Siapa nama beliau? Beliau dikenal orang yang fasih, jago ketika beliau sedang berceramah atau berorasi, berpidato. Dan beliau tidak pernah ngomong itu terbata-bata. Selalu keluar terus apa yang beliau ucapkan. Tapi pernah suatu sekali beliau ngomong tiba-tiba kesulitan berbicara. Apa yang beliau ingat? Beliau ingat ternyata dahulu ketika beliau kecil, masih bayi, pernah disusuin oleh seorang wanita yang mungkin secara kehalalan apa yang dia makan itu tidak terjaga. Jadi ibunya
selalu menjaga dia memberi makanan yang halal, dan juga bapaknya. Tapi pernah suatu hari dia sedang nangis kelaparan, sehingga pas kebetulan ibunya lagi tidak ada seorang wanita budak yang menghampirinya dan menyusui dia. Dan itu yang menyebabkan dia terbata-bata tadi ketika berbicara, kesulitan berbicara. Jadi segitu besarnya efek dari dosa tadi ya. Nah, jadi ikhwatal iman wal akhawat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini semuanya adalah nasihat buat kita semuanya, teguran buat kita semuanya. Jangan sampai kita mengkait-kaitkan antara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Kalau kita diberi berarti Allah memuliakan kita, atau sebaliknya ketika diambil dari kita, kita merasa Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan kita. Dan kita, mindset kita dalam urusan dunia adalah kita tidak selalu kalah mengalah. Tidak ada istilahnya kita kalah ya. Misalkan sering ada obrolan-obrolan yang tidak baik ya kalau kita cermati ya. Misalkan kita melihat ada seorang guru mungkin di pesantren ini punya posisi jabatan dan sebagainya. Kemudian di sana ada orang staf yang mungkin secara posisi biasa-biasa saja, tapi ternyata dia Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dia lebih misalkan, sehingga dia bisa beli motor NMAX misalkan atau PCX, sedangkan kita motornya Beat udah lama, udah banyak rusak-rusaknya lagi. Kita mengatakan wah kalah nih kita sama Pak siapa gitu misalkan. Padahal dia itu posisinya misalkan. Jadi merasa seakan-akan kita berhak. Seharusnya kita bisa lebih daripada dia dong gitu. Jangan sampai muncul pemikiran seperti ini ya. Itu adalah ya bisa dikatakan pola pikir yang tidak baik tadi ya. Mungkin kembali seperti ini tadi ya. Kita seakan-akan merasa berhak untuk Allah muliakan, berhak untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk mendapatkan lebih dan bisa memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita kembali tadi sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita diberi ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berkaitan dengan kita berhak atau tidak, dan kalau kita diuji dengan kesempitan maka kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kalla balla tukrimunal yatim. Jadi Allah menegaskan tidak seperti itu yang engkau pikir, bahwa engkau diberi karena Allah memuliakan kamu dan Allah menyempitkan hartamu karena Allah menghinakanmu. Buktinya banyak orang-orang kafir yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka semuanya Allah berikan harta yang melimpah. Kalau kita melihat 5 besar orang terkaya di Indonesia, 1, 2, 3 bisa dibilang semuanya rata-rata non-muslim. Rata-rata non-muslim. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, tidak pernah haji dan sebagainya, tapi Allah berikan mereka harta lebih. Dikala sekali-kali tidak. Itu semuanya adalah kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimunal yatim. Tidakkah engkau memberikan makan atau memuliakan anak-anak yatim?
Jadi harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita gunakan nikmat tersebut, kita syukuri nikmat tersebut dengan cara memuliakan anak-anak yatim. Sering lewat ayat seperti ini ya. Keutamaan memuliakan anak-anak yatim. Terlebih mereka yang masih kecil, dan terlebih apabila mereka itu adalah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak pula kalian saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi Allah berikan dia harta, tapi merasa karena itu haknya dia, jatahnya dia, dan dia berhak mendapatkan itu, sehingga dia merasa sombong, tidak mau berbagi rezeki tersebut kepada orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin. Jadi yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah titipan. Di sana ada hak buat kita, ada juga hak buat orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Kemudian engkau memakan harta warisan aklal lamma, dengan mencampur baurkan antara yang halal dengan yang tidak halal. Di sini kalau kita baca terjemahannya, at-turath itu adalah harta warisan. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh bahwa yang dimaksud dengan at-turath di sini tidak hanya harta warisan saja. Apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dengan cara dan jalan apapun, itu semuanya masuk dalam at-turath. Baik dia dapat dari harta warisan, atau dia peroleh dari jual beli, atau misalkan ketika dia pergi bepergian, misalkan ke kebun atau ke laut, kemudian dia kembali membawa ikan, kembali buah-buahan dan lain sebagainya, itu semuanya masuk dalam ini ya, at-turath. Dan engkau memakan at-turath aklal lamma, mencampur baurkannya antara halal dengan yang haram. Jadi tidak mempedulikan apa yang dia makan. Semuanya yang penting dia dapat harta, dia dapat uang, dia makan. Dia masa bodoh, maka itu baik atau tidak. Padahal tadi ya, seorang mukmin selalu berusaha untuk memastikan apa yang dia makan itu adalah sesuatu yang halal. Makanya sering ada ungkapan ya dari para istri-istri yang soleh. Dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, aku bisa bersabar terhadap kelaparan daripada aku harus memakan sesuatu yang haram. Dan hendaklah wanita-wanita, istri-istri dan calon istri memiliki mental seperti itu. Dia memaksa suaminya untuk selalu berupaya mencari makan makanan yang halal, rezeki yang halal. Tidak seperti sebagian besar wanita yang kita lihat ya. Orang yang dahulu baik-baik ketika menikah, malah dia paksa suaminya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Korupsi misalkan, atau melakukan hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala benarkan ya. Bahkan sering muncul iklan di YouTube itu ya. Ada seorang istri mengeluh kepada suaminya. Pak, itu nggak lihat tetangga sebelah punya TV baru itu. Saya pernah lihat iklan itu nggak? Masa kita nggak bisa seperti itu? Ya kalau suaminya penghasilannya pas-pasan, ya kalau itu motivasi supaya suaminya semangat ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai
permintaan itu menjadikan suaminya buta matanya, sehingga dia berusaha mencari apapun demi membahagiakan istrinya. Jadi, kami sabar untuk lapar, tapi kami tidak sabar untuk dengan panasnya api neraka waliyadu billah. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman wal akhwat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta terhadap harta, cinta terhadap uang itu dengan dengan hubban jamma, dengan rasa cinta yang berlebih. Dengan rasa cinta yang berlebih. Sangat semangat supaya bisa punya banyak uang dan sangat pelit, tidak mau kehilangan harta tersebut. Saking cinta matinya dengan harta tersebut, sehingga dia tadi sampai mengabaikan cara untuk mendapatkannya, apakah itu halal atau haram. Dan kemudian ketika sudah punya harta tersebut, dia lupa kalau harta itu adalah karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hak buat orang lain, ada hak untuk dizakatkan, ada hak untuk disedekahkan. Tapi dia berupaya bagaimana kecintaannya terhadap harta tersebut menjadikan dia mengabaikan hal tersebut, sehingga kisahnya akan seperti Qarun. Awalnya dia miskin, kemudian dia merasa hebat, bisa mengumpulkan harta banyak. Ketika diajak berzakat, bersedekah oleh Nabi Musa alaihissalam, dia tidak mau. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa dapat ini karena ilmu yang aku punya, kehebatanku. Kenapa aku harus membagikannya kepada orang lain? Kalau kalian mau mendapatkannya, ya bekerja keras seperti aku. Bayangannya Qarun seperti itu. Padahal tidak. Adapun seorang mukmin yang beriman, dia sadar bahwa harta yang Allah berikan kepada dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hakun ma'lum, ada hak yang jelas lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta-minta ataupun yang tidak, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Makanya kenapa zakat dinamakan zakat? Dari kata tazkiyah. Tazkiyah itu adalah mensucikan. Ya, ketika kita membayarkan zakat, membayarkan sedekah, maka pada sejatinya kita telah mensucikan diri kita sendiri dari sifat kikir, bakhil, pelit dan lain sebagainya, dan juga kita mensucikan harta kita. Mensucikan harta kita dari yang merupakan bukan hak kita. Makanya sering ada istilah ya, atau mungkin sedang kita dengar ya, orang-orang yang kadang pelit, tidak mau bayar zakat atau apa gitu, pasti akan ada cara di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil harta tersebut. Orang kecurian, kalau orangnya sadar, tahu diri, biasanya mereka akan berkaca dan bermuhasabah dan mengatakan, ini sepertinya kemarin zakatku kurang banyak. Ya, pernah dengar seperti itu ya. Jadi harta apabila tidak kita zakatkan, maka nanti dia akan mencari jalan dari diri kita untuk pergi. Karena memang itu bukan hak kita. Ya, apapun itu caranya. Bisa dengan cara kehilangan, dengan cara dicuri dan lain sebagainya. Beberapa pekan yang lalu, saya ngobrol sama orang dari Jonggol, orang kaya raya. Dia zakatnya setiap tahun itu, sedekahnya itu, atau zakat fitrahnya itu bisa berton-ton berasnya. Dan sapi itu nyembelih, bukan sapi ya, nyembelih sapi itu bisa berekor-ekor, lebih dari satu. Dia bercerita, belum lama ini dia kehilangan mobil pick up. Kehilangan mobil pick up. Padahal waktu jedanya antara dia memakai dengan dia ditinggalkan itu enggak waktu lama, menjelang subuh. Jadi dia malam-malam habis ngecek kandangnya atau gimana,
Dia kembali diparkirkan, dia mau mau tidur nanggung, udah menjelang subuh, akhirnya dia istirahat sebentar, kemudian setelah subuh hilang. Tapi dia, masya Allah, bagusnya tadi dia ketika kehilangan harta itu dia tidak tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan security-nya misalkan nggak becus ini jaganya, atau yang ronda ini gimana ini dan sebagainya, tidak. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Makanya mungkin zakat saya kurang banyak ini Pak Ustadz. Makanya dia kehilangan uang tersebut, merasa itu mungkin memang hak orang lain yang Allah titipkan melalui dia. Dan ini juga ikhwatal iman wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini mungkin juga nasihat buat kita juga ya. Kita bekerja di kita berkhidmah mengabdi di pesantren ini. Mungkin di ahana di sana ada semacam kontrak ya dengan Pak Moko biasanya di awal ya. Kerja sehari 8 jam dikali 7 hari atau 6 hari dan kita akan dapat sekian. Nah, kadang kita mungkin sesekali kadang lalai, dalam artian mungkin kita melakukan sesuatu yang bukan dari kewajiban dan tugas kita. Padahal kita dibayar, diberikan mukafaah karena waktu kita. Nah, makanya ada seseorang mengatakan, kalau misalkan kita kerja kita atau mungkin tugas kita seharusnya kita dibayar 3 juta, tapi kita diberikan uang 5 juta lebih, maka akan ada cara uang itu pergi dari kita. Mungkin dengan cara hilang, atau mungkin HP tiba-tiba rusak, atau mungkin naik motor tiba-tiba bannya bocor, sobek, harus diganti, dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang seharusnya dengan kerjanya dia bisa mendapatkan lebih dari yang dia terima, dia dapat 3 juta, tapi secara normalnya mungkin harusnya dapat 5 juta. Maka akan ada rezeki lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Apapun itu, kesehatan, tidak pernah sakit. Kan sakit juga harus mengeluarkan uang juga kan. Yang bukannya sakit ya. Jadi bisa jadi ketika kita sakit dan kita harus mengeluarkan uang atau yang lain hal-hal terkait mungkin HP kita misalkan, atau motor kita, atau mobil kita, atau mungkin anak kita kalau yang sudah punya anak dan sebagainya, dan harus mengeluarkan uang dari kita, bisa jadi itu adalah ya tadi mungkin di sana ada waktu-waktu yang kita tidak melaksanakan amanah, menunaikan amanah sebagaimana mestinya. Nah, ikhwatal iman wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini saja yang bisa kita sama-sama kaji bersama pada sore hari ini ya. Terkait ayat 15 sampai 20. Ya, intinya adalah tadi ya, hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita semuanya, baik itu dengan hal yang baik maupun dengan yang buruk. Kalau itu hal yang baik, Allah menguji kita apakah kita syukur atau tidak. Adapun jika itu bersifat buruk, maka harapannya kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian poin berikutnya adalah bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000. Takdir rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan catat bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Usaha kerja keras kita tidak akan menjadikan harta kita atau rezeki kita bertambah lebih banyak, atau sebaliknya malas-malas kita akan menyebabkan rezeki kita berkurang. Imam Syafi'i mengatakan, wa rizquka laisa yanqusuhu ta'anni. Kehati-hatianmu, sikap pelitmu, sikap jaga
jaga-jagamu, tidak akan menyebabkan hartamu berkurang, rezekimu berkurang. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u, dan tidak pula kerja kerasmu itu akan menambahkan rezekimu kecuali apabila yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirimu. Jadi makanya dalam urusan dunia kita selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu melihat kepada yang bawah. Ungdur ila ma huwa asfala minkum. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih bukan yang lebih ya. Lihatlah kepada orang-orang yang secara rezeki lebih sedikit daripada dirimu. Kita perhatikan kalau kita keluar misalkan kalau kita bisa naik mobil, melihat orang bisa naik cuma baru bisa naik motor, hujan-hujanan misalkan seperti ini, kita bersyukur. Walaupun mobil kita mobil butut misalkan. Ketika kita bisa naik motor, kita bersyukur. Ketika bepergian tidak harus naik angkot misalkan. Kalau kita keluar-keluar, kadang sekarang melihat orang, Masya Allah, naik angkot, malam-malam atau habis subuh-subuh itu sudah ada yang kadang nungguin angkot. Apalagi angkot di sini yang tidak setiap saat ada itu kan. Bisa berapa menit sekali atau jam sekali baru kelihatan. Jadi rezeki karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak akan lari ketika memang sudah jadi bagian dari kita, dan tidak akan kita peroleh kalaupun kita mencoba mencarinya terlalu ngoyo kok dalam bahasa Indonesia ya. Atau bukan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, orang Jawa mengatakannya ngoyo. Rekoso. Makanya kadang pernah ana mengalami satu hal ya, pernah ana sama Ustadz Wahyu sama beberapa orang itu dari Jakarta, kita pulang malam hari ketika itu. Udah hampir tengah malam, udah 11 lewat lah. Nah, ketika itu kebetulan ana dititipin sama istri untuk beli beras. Karena mikir jam 12, jam 11 ini di toko mana yang masih ada jual jam segitu gitu kan. Kita pulang ketika itu lewat jalan-jalan dalam gitu kan. Ternyata ketika itu kita salah jalan. Nyasar. Dan pas ketika kita bingung, akhirnya kan kita melihat ada toko terbuka, warung terbuka di situ. Malam-malam ini warung kebuka. Kita samperin mau nanya jalan aslinya. Nanya jalan, udah dikasih tahu, melihat ternyata bapaknya jual beras. Jadi anak samperin, jadi sekalian bertanya, akhirnya sekalian membeli beras. Jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala sengaja menyesatkan menyasarkan kita untuk mengantarkan rezeki orang tadi. Anak beli beras dari dia, anak dapat beras dan dia dapat uang. Atau mungkin bisa kita lihat ya contohnya. Orang-orang yang sakit, kalau antum pernah melihat orang yang sakit di rumah sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Banyak kisah, biasanya orang-orang ketika menjelang akan meninggal itu akan terlihat segar atau sembuh. Biasanya orang yang misalkan susah makan, tidak mau makan, diberikan makanan dari rumah sakit, kadang dimakannya dikit, atau dikasih susu, minumnya mungkin beberapa sendok saja. Nah, pada hari-hari tersebut, hari sebelum dia meninggal, sebelum dia sakarat, tiba-tiba dia merasa segar, terus minta makan banyak, kemudian minta susunya dihabiskan, dan ternyata tidak lama setelah itu tidak lama setelah itu dia meninggal. Benar sabda Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun, tidak akan meninggal satu nafs, jiwa seseorang itu, hatta tastawfiya rizqahu, sampai dia mendapatkan rezekinya semuanya. Itu di susu tadi rezekinya dia. Makanya harus dia habiskan, karena itu jatahnya dia. Jadi itu alami sendiri. Umi Ana dulu ketika akan meninggal tahun 2012 rahimahullah, Ana di rumah sakit ketika itu. Jadi beliau tidak pernah menghabiskan susu itu. Pagi itu
Itu wafatnya mungkin sekitar jam 10-an. Pagi itu, sarapan pagi itu, susu itu dihabiskan sama beliau. Habis makan, minta diantar keliling-keliling di rumah sakit, jalan-jalan sebentar. Kemudian balik ke kamar, istirahat, tidur. Anakku juga ketika itu tertidur. Kemudian bangun-bangun, posisi beliau sedang sakarat. Oke, kita coba panggilkan tugasnya, perawat, dan coba dibantu di pompa jantungnya itu. Cuma ya tadi, idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak mungkin kalau ajal itu sudah tiba, kita akan majukan atau kita lambat. Kalau sudah waktunya ya sudah. Sudah ada waktunya ajal. Nah, jadi ini saja ikhwatal iman wal akhwat yang bisa kita sama-sama kaji bersama pada sore hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Tidak ada ya. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.